kasih Pak Ben atas yang sudah menghantarkan saya untuk kegiatan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, ya Bapak Ibu, semoga kita selalu mendapatkan kesehatan ya, kelancaran dalam mengikuti kegiatan ini. Nah ini awal Bapak Ibu ya untuk menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan pelaksanaan ya dari uji kompetensi metodologi yang Bapak Ibu akan ikuti di Malang ya tanggal 11 Juli 2021. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu terkait dengan uji kompetensi ini. Jadi ini adalah langkah awal kita melakukan persiapan. Ini kita sudah kan kemarin file ya melalui Pak Starno. Tolong di mute ya yang lain ya biar suaranya nggak nyampur. Di mute yang lainnya. Jadi Bapak Ibu sudah menerima file yang disampaikan Pak Tarno, itu file persiapan ya tentang hal-hal yang terkait dengan kompetensi metodologi. Selain nanti kita lakukan Zoom meeting ini, nanti juga Bapak Ibu akan sebelum ujian itu ada pengarah teknis ya secara tatap muka langsung ya atau face to face ya terkait dengan kesiapan ya Bapak Ibu untuk mengikuti ujian tersebut. Kemudian nanti ada pra-assessment. Setelah itu semua baru ada asesmennya ya. Kita perkirakan mudah-mudahan dibagi 2 kelompok ya lebih efektif ya sehingga tidak terjadi kerumunan ya karena memang biar kita tetap melakukan prokes ya supaya nanti semua berjalan dengan aman dan lancar. Bapak Ibu, kita harapkan juga yang punya laptop dibawa ya. Jadi nanti mudah kalau misalnya ada perbaikan ya, kita bisa perbaiki ya dokumen-dokumen yang memang harus disiapkan terkait dengan pelaksanaan uji kom. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Mas Daryanto, Bapak Ibu ya. Itu sudah ada nama saya di layar. Saya asesor metodologi. Selain itu saya di Kemenaker dan di LALPK sebagai anggota. Nah ini sangat membantu ya dalam rangka mutu ya personal, mutu para pendidik dan pelatih ya secara metodologi. Secara umum saya sampaikan bahwa kalau Bapak Ibu ini ada yang backgroundnya pengajar, ada juga yang backgroundnya praktisi ya, khususnya di bidang kuliner. Nah, metodologi ini penting Bapak Ibu ya, karena ini akan mengarahkan kepada pengembangan sumber daya manusia yang terampil ya dan profesional. Nah, apabila kita memiliki kemampuan metodologi, maka kemampuan ini bisa digunakan terutama untuk mengajar dan juga untuk bidang-bidang lainnya yang berhubungan dengan pengembangan SDM. Baik Bapak Ibu ya, ini juga portofolio Bapak Ibu belum bisa saya lihat karena filenya belum ada yang masuk ke saya ya. Cuma nanti kalau misalkan Bapak Ibu udah selesai membuat atau menyiapkannya, boleh nanti langsung di email sehingga kita bisa periksa. Jadi sebelum pelaksanaan itu nanti kita akan lihat profil Bapak Ibu. Sebenarnya itu ada 3 folder ya yang kita siapkan dan kita kirim ya. Itu saya akan bukakan di sini. Ya. Kalau nggak kelihatan kasih tahu ya, Bapak Ibu ya, yang di layar ini ya. Assalamualaikum, Pak Masdar. Kelihatan. Salam Pak Tarno, kita udah mulai nih Pak. Ya, baru turun dari Langgar. Mantap. Pak Tarno, filenya yang kita kasih nama lengkap ya, nama lengkap ya. Nama lengkap. Nanti ada APR dan syarat ya. Ada 3 ini ya. Ada 3 folder ya. Jadi
foldernya Anda tulis nama Anda di sini ya, tinggal klik kanan, lalu klik kanan ya, ini langsung ganti namanya, misalkan ganti dengan nama Anda, nama lengkap, misalnya nama lengkap saya Mas Daryanto ya. Nah, ya kan? Jadi file ini bisa dirubah ya, dengan yang kita kirim itu bisa diedit. Klik 2 kali, di dalamnya ada 3 folder nih. Folder APL, folder bukti, dan folder syarat ya. Nah, APL itu isinya apa? APL itu isinya ada formulir permohonan ya, dan asesmen mandiri, 2 ini sebenarnya. Kalau umpan balik ya nanti bisa juga kalau ada yang belum dapat ya. Formulir permohonan, kita klik nih. Nah, isinya ini formulir permohonan sertifikasi Bapak Ibu ya. Ini isinya. Kalau nggak kelihatan nanti ada yang ngomong ya, Pak Ben atau Pak Darno atau siapa ya. Nah ini ya, ini contohnya Bapak Ibu. Nah ini contohnya formulir ya. Formulir permohonan ya, nanti diisi aja data-datanya sesuai yang Bapak Ibu ada. Yang berhubungan dengan data-data aja Bapak Ibu isi ya. Adapun yang level segala macamnya ini nggak usah diisi, nggak usah dirubah ya. Ini udah standar. Yang ada isi data pribadi Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ini kebetulan contoh di apa? Nah, contoh yang ada diisi saja. Kalau Anda punya di sini ya, kalau enggak ya kosongkan saja ya. Ya, kemudian ditandatanganin Anda sendiri di situ ya. Ini contoh. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian sebentar. Ini ya Bapak Ibu. Saya kasih contoh yang kosong ya. Ini nanti Bapak isi. Yang kosong Bapak Ibu isi ya di sini ya. Yang kosong saja diisi ya. Kosong ya. Diisi saja Bapak Ibu ya. Nanti di checklist saja yang sesuai, terus tulis nama Bapak Ibu nih. Nama pemohon, tulis nama Bapak Ibu. Maaf Pak. Ya, Mohon izin Pak Master, ini hitam aja ini. Oh. Untuk yang ibu-ibu kelihatan nggak, Bu? Kalau nggak saya stop, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi ya. Ini Bapak Ibu. Baik, kelihatan? Oke, kelihatan Pak. Baik, Bapak Ibu perhatikan, ini yang kita kirim, formulir kosong itu diisi Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, nama lengkap ini tidak boleh salah. Kalau salah nanti, kalaupun Bapak Ibu lulus nanti akan salah namanya di sertifikat. Jadi tolong perhatikan dalam pengisian APL 01, nama tidak boleh salah. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nama pastikan adalah tidak boleh nulis namanya ada yang salah huruf ya, harus sesuai. Jika terjadi antara KTP dan ijazah beda nama, yang digunakan adalah yang sesuai ijazah Bapak Ibu. Jadi pertama nama itu nggak boleh salah ya. Kemudian nomor KTP-nya isi, tempat tanggalnya isi, jenis kelaminnya nanti tinggal dicoret aja kalau dia laki-laki di blok ya kan. Nanti di ini kalau nggak bisa ya nanti dikasih tahu lah. Terus alamat rumah tulis, kode posnya tulis, telepon rumah kalau ada, kalau nggak handphone ya. Kualifikasi pendidikan isi ijazah terakhirnya apa? SMA, SMK, SMP, D3 terus saja ya. Ini tentang ijazah terakhir ya, kualifikasi pendidikan. Nah, nama perusahaan lembaga ini, lembaga Bapak Ibu nginduknya kemana nih diisi ya, alamatnya diisi, telepon, email, kode pos ya, ini isi semua. Kalau ini nggak usah dibiarkan aja nih, yang kita uji itu ada mendesain media pembelajaran dan merencanakan. Nah ini kita akan bicarakan teknisnya di APL 02 ya. Dari dicontek-contek aja. Nah nama pemohon tulis nama Anda ya.
Tanggal ditulis tanggal sebelum tanggal 11, boleh tanggal 10 atau tanggal 9. Ya. Ini dan tanda tangannya scan, masukkan kemari. Selesai. Apel 02, apel 01 ada pertanyaan? Gimana Bapak Ibu? Kelihatan Pak Ben? Apel 01 ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada saya lanjut ya. Saya lanjut ke apel 02. Baik. Apel 02, Bapak Ibu, ini berisi asesmen mandiri. Nah, ini filenya Bapak Ibu ya. Apa hitam Pak? Hitam lagi ya. Oh, ini kayaknya kegosongan yang ininya. Hitam lagi berarti kelihatan, kalau ini kelihatan Pak. Kelihatan. Kalau ini kelihatan kalau ini. Nah, oke. Sekarang hitam nggak? Hitam lagi Pak. Masih hitam ya? Iya. Saya keluar dulu. Saya ulangi lagi ya. Baik, kalau ini hitam nggak Pak? Mantap. Mantap kelihatan. Kelihatan Pak. Berarti nggak bisa subfolder ya sistemnya ya. Nah, ini nggak usah diapa-apain Bapak Ibu ya. Ini kalau filenya itu udah ada contrengannya. Ini maksudnya apel 02 ini adalah self assessment ya. Ini kita menilai diri kita dulu. Ya, nama skemanya perencanaan penyajian materi pelatihan, nomor skema sekian. Unit 1-nya itu tentang desain media pembelajaran ya. Ini Bapak Ibu isi mendesain dan publikasi strategi untuk media pembelajaran, memilih media pembelajaran, mengembangkan media cetak, non-projectable dan projectable. Ini Bapak Ibu pastikan contoh di kompeten ini ya. Ini nanti buktinya Bapak Ibu harus siapkan modul ya kan. Nah, ini bukti untuk self assessment-nya, siapkan modul, PowerPoint, sertifikat kalau ada, checklist alat peraga. Mudah-mudahan modul dan PowerPoint ini ada ya Bapak Ibu ya. Kalau checklist alat peraga ini alat dan bahan apa yang Bapak gunakan pada saat melakukan presentasi. Ya, ini. Modul, ya misalkan Bapak Ibu membuat kue apa, itu kan ada handout atau modulnya. PowerPoint ini file presentasi di PowerPoint yang Bapak Ibu buat ya. Ini untuk mempermudah kita dalam melakukan proses pengajaran ya. Sertifikat ini nggak wajib, kalau ada silakan, kalau nggak perlu ya. Sertifikat yang terkait dengan desain media ya. Jadi ada modul, ada file presentasi dalam bentuk PowerPoint, atau Bapak Ibu membuat checklist alat peraga yang Bapak Ibu gunakan pada saat mengajar. Nah ini ya, ini bukti untuk self assessment ya, asesmen mandiri di apel 02. Kemudian, nah, merencanakan penyajian materi pelatihan. Bapak Ibu, ini walaupun sebenarnya yang diujikan 2 unit Bapak Ibu, ini kadang banyak yang ngomong, kok cuma 2 unit, apakah mereka bisa kompeten enggak? Bapak Ibu perhatikan, selain desain media pembelajaran yang tadi saya jelaskan, ini ada yang unit yang kedua namanya merencanakan penyajian materi pelatihan. Nah, merencanakan penyajian materi pelatihan ini luas Bapak Ibu ya. Kalau di akreditasi itu bisa mencakup standar 1 sampai 4 ini. Merencanakan penyajian materi pelatihan. Ya. Dia merancang sesi pembelajaran, mempersiapkan bahan pelengkapan pembelajaran dan media yang digunakan, mengorganisasikan lingkungan pembelajaran sesuai dengan situasi pembelajaran. Merancang sesi pembelajaran ini, ya, merancang sesi itu tidak hanya merancang sesi saja, dia harus paham yang namanya lesson plan, ya, itu pembelajaran dalam 1 unit.
Dia harus paham silabus, dia harus paham kurikulum, dia harus paham juga program pelatihan. Ya kan? Jadi merancang sesi ini tidak hanya merancang sesi, tapi dia harus tahu juga sumbernya dari mana. Ya. Jadi pertama, Bapak Ibu harus paham dulu program pelatihannya. Misalkan program pelatihan membuat kue apa gitu. Program pelatihan tata boga ya. Ini seluruh unit yang terkait dengan tata boga kue misalkan ya, kue basah atau kue kering ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu profesinya tata boga ya. Program pelatihan ini program pelatihan tata boga ya. Tentang pembuatan kue gitu misalkan. Kurikulumnya ini kalau program pelatihan ini nanti yang nomor 5 ini adalah seluruh ya yang ada. Pertama program pelatihan kalau kita udah kasih contoh itu judul program pelatihannya apa atau nama program pelatihannya apa, tujuan pembelajaran program itu apa, ya kan, unit-unit kompetensi yang ditempuh itu apa, ya. Kemudian lama belajarnya berapa lama, syarat peserta didik pelatih, syarat peserta pelatih atau peserta didiknya itu apa saja, syarat instrukturnya apa saja. Nah, ini program pelatihan. Kalau struktur kurikulum atau kurikulum ini hanya memuat kode unit, nama unit, dan durasi. Kalau silabus ini adalah matrik pembelajaran dalam kurikulum dalam bentuk matrik pembelajaran. Kalau silabus, nah lesson plan dan session plan ini. Lesson plan ini adalah perencanaan dalam satu unit kompetensi. Session plan itu adalah perencanaan dalam satu sesi. Misalkan Bapak Ibu ngajar 10 kali pertemuan, berarti bikin 10 sesi. Pada akhirnya semuanya akan berakhir sama. Mohon di unmute yang lain ya, tolong ya. Nanti kita ada tanya jawab, ada contoh, kemudian kalau melengkapinya nanti pas tatap muka ya kita sampaikan lagi ya. Tanggal, nanti tulis tanggal pada saat Bapak Ibu ujian, boleh di sini tanggal 11 ya. Tanda tangan Bapak Ibu jangan lupa. Terus di bawahnya itu ada nama saya ya. Ditinjau oleh asesor. Asesi itu ada nama Bapak Ibu ya. Asesi ini nama Bapak Ibu. Kemudian kalau asesor itu nama saya. Sini ya. Nah, ini ada coret. Semoga bisa lanjutkan ya, jadi tidaknya dicoret. Itu ya Bapak Ibu ya. Apel 02 ini berisi bukti yang Bapak Ibu harus siapkan ya. Terkait dengan ujian, file contohnya udah kita kirim. Nanti bisa sama-sama dibimbing ya oleh panitia, kemudian juga nanti ada tatap muka. Jadi nggak langsung ujian Bapak Ibu ya. Kita periksa lagi kelengkapan Bapak Ibu, kemudian pemahaman Bapak Ibu terkait dengan bukti-bukti yang ada. Dan ini cukup lengkap. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kemudian kita akan lihat lagi ya untuk kelihatan ya. Ini APL ya Bapak Ibu ya. Isinya cuma 2, registrasi, apel 1, apel 2 tadi bukti-bukti yang Bapak Ibu harus siapkan. Baik, bukti itu nanti masuk ke sini Bapak Ibu ya, ke folder bukti. Nah, yang di buktinya apa saja? Ada lesson plan, program pelatihan, kurikulum dan silabus ya. PowerPoint, checklist alat peraga. Ini 4 ini cukup. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, program pelatihan ini kita kasih contoh nih di dalamnya tuh. Nggak kelihatan? Kalau nggak kelihatan, saya buka lagi. Sebentar ya. Saya jelaskan dulu, nanti kalau ada pertanyaan, bisa kita lanjut ya. Baik Bapak Ibu, saya share lagi.
Sebentar. Baik, Bapak Ibu kelihatan ya? Ini saya buka. Kelihatan, Pak Ben? Ini contoh Bapak Ibu ya. Contoh program pelatihan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Contohnya Bapak Ibu tulis saja. Logo lembaganya kalau ada, nama lembaganya apa, tulis ya. Program pelatihan berbasis kompetensi tata boga, misalkan tulis ya, tata boga pembuatan, tata boga pelatihan pembuatan. Nggak kelihatan, Bang. Nggak kelihatan juga. Kalau gitu saya buka lagi ya. Kalau nggak kelihatan saya buka lagi. Gimana kelihatan? Kelihatan, kelihatan. Emang kalau sub kayak gitu ya. Harus dua kali buka ini. Baik, ini contohnya. Contoh program pelatihan ya. Program pelatihan. Udah ada contoh, tinggal diketik aja jenisnya. Misalkan pelatihan, program pelatihan berbasis kompetensi bidang. Tulis saja bidang tata boga. Tata boga ya. Pembuatan kue. Nah, itu ya. Tuh diisi aja tinggal alamat tempat Bapak Ibu ya dan tahunnya tahun sekarang ya, tahun 2021. Nah, kata pengantar ya Anda tulis saja nggak apa-apa. Nah, kemudian programnya isinya gini nih Bapak Ibu. Ya, kode program kalau nggak ngerti di strip aja dulu nggak apa-apa. Nama pelatihannya adalah pelatihan tata boga, kan gitu ya. Tata boga, nah, tata boganya kan banyak tuh. Tata boga apa dulu nih? Tata boga kue, ya kan? Jenjangnya ada nggak? Kalau nggak ada, skip aja. Tujuannya tulis, setelah mengikuti program ini harapannya bisa dapat kompeten dalam bidang pembuatan kue, gitu. Bidang tata boga kue. Nah, ini kompetensinya Bapak Ibu nih sebenarnya mengacu ke SKKNI ya. Nah, Bapak Ibu lihat tuh SKKNI-nya yang gunakan SKKNI mana nih? Ini kompetensi yang ditempuh SKKNI yang terkait dengan tata boga kue ya. Nanti kita cek yang Bapak Ibu punya itu yang mana. Berikan waktu pelatihannya berapa lama? JP-nya silakan diisi ya. Nah, persyaratannya kalau peserta boleh nggak SMP? Kalau SMP boleh ganti ini SMP gitu ya. SMP gitu ya Bapak Ibu ya. SMA kalau tapi biasanya SMP harusnya boleh ya untuk persyaratan peserta ya. Laki-laki perempuan boleh nggak? Boleh, kalau boleh silakan isi dua-duanya. Ada persyaratan khusus nggak? Nah, persyaratan instruktur ada nggak? Misalkan pendidikan SMA gitu ya, sederajat. Sederajat. Ya. Nah, teknis, berarti sertifikasi kompetensi teknis ya kan? Kalau dia ngajar boga ya dia harus punya sertifikat tata boga kan. Nah, sertifikat metodologi yang ini yang kita lagi ini. Yang lagi kita standarisasi dan sertifikasi sekarang ya. Pengalaman kerja ada nggak? Silakan. Ada nggak salah kalau ada silakan. Misalkan pengalaman kerja 1 tahun. Instruktur ya. Tidak buta warna ya kan. Karena kalau buta warna ya warna kuenya macam-macam dia nggak kelihatan. Ya, jadi syarat buta warna ini harus cantumkan juga ya. Karena nanti kuenya warna putih semua gitu ya. Nah, ada warna yang lain kalau di buta warna kan nggak kelihatan. Jadi syarat buta warna ini juga harus disampaikan. Nah, kurikulum diisi aja Bapak Ibu ya. Apa kurikulumnya ini? Nah, contohnya nanti bisa di-share ya untuk tata boga ini. Karena metodologi ini nggak hanya tata boga ya, bidang lainnya juga bisa sebenarnya. Karena kan metodologi itu umum. Silakan Anda cantumkan kurikulum yang Anda punya gitu ya. Nah, contoh silabusnya seperti ini kan itu.
Ini ambil contohnya yang ini ya, pengantin ya. Nah, ini silabusnya. Unit kompetensi, kode unit, ya, elemen, KUK, dan indikator ini sebenarnya sudah ada di kurikulum di SKKNI ya. Jadi Bapak Ibu kalau menggunakan kurikulum mengacu ke SKKNI, silabusnya sebaiknya formatnya seperti ini. Nah, ini dasar nih dalam kita membuat rencana pembelajaran ya, Bapak Ibu ya. Karena rencana pembelajaran misalkan membuatkan session plan ya, atau perjalanan pembelajaran dalam satu sesi, ini menjadi patokan nih Bapak Ibu. Silabus ini. Kalau kita nggak paham silabus, kita agak kesulitan. Maka saya akan bahas ini ya. Saya ada waktunya banyak nih ya. Bapak Ibu tinggal dengerin aja. Ya. Formatnya sudah kita kirim format ini Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu isi. Ya, contohnya cuma 1 unit aja Bapak Ibu, nggak usah banyak-banyak. Kalau misalkan Bapak Ibu ada lebih dari 1 unit, silabus buat aja dulu dalam 1 unit dulu. Bikin 1 dulu, yang penting paham ya. Unit lainnya nanti bisa menyusul kalau Bapak Ibu ada waktu untuk mengirim semuanya. Tapi kalau cuma 1 ya nggak apa-apa, yang penting benar. Unit kompetensi ini ambilnya dari SKKNI ada. Unit kompetensinya apa, kode unitnya apa, ada semua ya. Kemudian elemen kompetensi juga langsung ada di SKKNI, kriteria uji kerja juga ada, indikator uji kerja juga ada. Jadi ini nggak usah dikarang-karang, sudah ada Bapak Ibu ya. Dari mana? Dari SKKNI. Yang belum punya SKKNI nanti ngomong ke grup ya. Nanti kita bantu carikan. Kalau yang sudah ada nanti tolong dibikin dalam silabus gini ya. Ini udah ada semua nih, unit, elemen, KUK, dan indikator uji kerja ini sudah ada di SKKNI. Tinggal pemahaman Bapak Ibu nih dalam apa. Nah, mohon maaf kalau indikator uji kerja ini nggak ada di SKKNI ya. Jadi SKKNI itu hanya unit, kompetensi, elemen, dan KUK ini. Kalau indikator Bapak Ibu bikin nih. Ya. Contoh kriteria uji kerjanya prosedur diagnosa wajah sesuai dengan kulit. Nah, indikatornya ada 3 ranah nih, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan dapat mendiagnosa jenis kulit. Nah, jadi pengetahuan dapat mendiagnosa jenis kulit sehingga dapat dikerjakan dengan baik. Kalau digabung dengan pengetahuan berarti dapat dan mampu gitu ya. Dua ya. Dapat pengetahuannya dan mampu melakukan diagnosa jenis kulit sehingga dapat dikerjakan dengan baik. Ya, harus teliti dan cermat. Ini penggabungan antara pengetahuan dan keterampilan. Dapat dan mampu mendiagnosa jenis kulit sehingga dapat dikerjakan dengan baik. Sebenarnya ini gabungan Bapak Ibu ya. Kalau secara lengkapnya sebenarnya dapat mengetahui ya cara ini sebentar ya, saya ingin sampaikan bahwa kata dapat dan mampu ini sebentar, kata dapat dan mampu ini kita gabung aslinya seperti ini. Contoh KUK-nya adalah prosedur mendiagnosa wajah sesuai dengan jenis kulit nih sebenarnya aslinya. Jenis kulit ya. Dapat mendiagnosa wajah sesuai dengan jenis kulit ya. Ada 3 ranah ya. Yang indikatornya itu kalau bicara ini kan Bapak Ibu supaya mengajarkan supaya orang kompeten kan gitu. Nah, kalau kompeten itu ada 3 ranah, ada ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi kompeten itu dari 3 bagian ya yang tidak terpisahkan, yaitu pertama ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, indikator uji kerjanya kalau dia
Pengetahuan berarti dapat menjelaskan atau dapat mengetahui cara. Nah, caranya dulu. Cara apa? Cara mendiagnosa wajah. Cara dapat mengetahui cara mendiagnosa wajah. Ya. Nah, dapat mengetahui caranya dulu. Nah, ya. Dapat mengetahui cara, di copy aja, mendiagnosa wajah dan kulit. Nah, kemudian kalau keterampilannya adalah dengan kata mampu. Mampu apa? Yaitu mampu mendiagnosa. Mampu mendiagnosa. Nah, beda ya, kalau pengetahuan itu dia tahu caranya dulu. Ya, kalau pengetahuan dia tahu caranya, kalau keterampilan mampu mendiagnosa wajah kulit sesuai dengan jenis kelamin. Nah, kalau sikapnya harus teliti, cermat, ya, teliti dan cermat, ya. Kalau sikapnya ada 3, Bapak Ibu ya, sesuai dengan SOP, sesuai SOP, ya, SOP standar operating procedure. Jadi ini Bapak Ibu ya, KUK-nya dan indikator kerja baru dibuatkan dalam materi pelatihannya ini, Bapak Ibu ya. Materinya itu ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, apa pengetahuannya? Kalau pengetahuannya itu berarti dia tata cara Nah, tata cara apa? Diagnosa wajah dan kulit. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini tata caranya. Jadi materi pembelajarannya tentang apa? Tata cara diagnosa wajah sesuai dengan jenis kulit. Gitu ya. Nah, kemudian keterampilannya adalah keterampilannya berarti mendiagnosa. Jadi kalau ini cuma tata cara di aspek di materi pengetahuannya, kemudian kalau di keterampilannya Bapak Ibu melakukan diagnosa atau mendiagnosa yang langsung ya. Nah, keterampilan mendiagnosa. Ini contoh ya. Contoh Bapak Ibu ya, contoh dari 1 ya. KUK ini kita buatkan. Baru sikapnya sesuai dengan SOP. Selesai nih Bapak Ibu. 1 silabus ya. 1 silabus. Nah, baru nanti ini kita breakdown ke dalam yang namanya session plan ya. Membuat sesi pembelajaran Bapak Ibu ya. Dari hal ini, dari silabus ini kita buat ke dalam sesi pembelajaran. Ya. Baik, sebelum saya masuk sesi pembelajaran Bapak Ibu, ada pertanyaan untuk silabus ini. Jadi Bapak Ibu sedikit tapi paham ya. Jadi nanti Bapak Ibu dalam membuat modulnya sudah ada di silabus ini. Nah, apa modulnya? Materi pelatihan. Nah, modulnya ada buku informasi atau buku teori. Apa tata cara diagnosa wajah sesuai dengan jenis kulit. Nah, buku latihannya atau LKS-nya. Mendiagnosa wajah sesuai dengan jenis kulit. Nah, ya kan? Jadi udah bisa nih Bapak Ibu bikin dari aspek teori maupun praktek. Nah, inilah yang nanti akan Ibu bikinkan dalam sesi pembelajaran yang disebut session plan, Bapak Ibu ya. Gimana caranya? Mari kita coba masukkan ke dalam session plan ya dari silabus ini. Oke, kita akan coba masukkan. Berarti kita keluar dulu ya dari silabus ini ya. Kita keluar dulu dari silabus. Kita membuat session plan. Session plan. Nah, session plan-nya gini Bapak Ibu ya. Ini udah ada formatnya ya, tinggal buka saja. Ya. Nah. Kelihatan nggak?
Halo. Kelihatan, Pak Ben? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Jangan Cuman sampai anunya belum. apa? Tetap apa ya? Saya tutup dulu ya. Ya, Saya Pak. tutup dulu. Saya buka lagi. Kalau ada pertanyaan nanti ya kita satu-satu ini. Nih kita bikin session plan nih, Bapak Ibu. Dari mana bikinnya? Dari silabus. Ini kadang-kadang orang bikin session plan nggak tahu dari mana, pokok bikin aja. Padahal itu harus dasarnya silabus. Ya, yuk kita bikin. Nama pelatihannya berarti kata boga, pembuatan kue, bukan kue ya. Nah, sesi keberapa ini? Tapi kalau tadi judulnya itu pengantin ya. Nah kita, ya saya cocokkan dengan silabus tadi ya. Silabus tadi tata rias pengantin, jadi tata rias. Pengantin ya. Nah, sesinya misalnya sesi pertama ya. Nah, waktunya ini nggak boleh 60 menit. 1 jam itu 45 menit ya. Nah, Bapak Ibu kan nanti ada praktek micro teaching, cuma 10 menit ya, nanti dirancang 10 menit aja nih. Ini kalau ini real teaching ya, atau pembelajaran yang ini apa yang sebenarnya 45 menit. Kode unit nanti cari di SKKNI ya Bapak Ibu ya. Baik, judulnya kita sesuaikan, mendiagnosa jenis kulit. Berarti apa? Mendiagnosa wajah ya. Mendiagnosa wajah. Baik. Mendiagnosa wajah ya. Judulnya nih. Setelah bikin pelatihan ini peserta kompeten dalam mendiagnosa wajah. Nah, itu ya. Nyambung nih ya. Dalam mendiagnosa wajah sesuai dengan SOP. Nah, oke ya. Sesuai dengan SOP. Sesuai dengan jenis kulit ya kalau judulnya ya. Jenis kulit ya. Baik. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ini ada 4 langkah ya. Nah, motivasi ini perkenalan, mencapai kata tertib. Nah ini Bapak Ibu udah mulai masuk nih ke dalam perencanaan media pembelajaran ya. Ini Bapak Ibu ada perencanaan media pembelajaran itu ada medianya, ada LCD projector, whiteboard, spidol ya. Bapak sesuaikan dengan alat peraga yang Bapak Ibu siapkan. Kemudian tahap pertama ini adalah motivasi, pembukaan atau motivasi ya. Perkenalan pasti Bapak Ibu ya, di pertemuan perkenalkan nama saya ini, saya adalah instruktur yang akan melatih ya rekan-rekan semua. Nah ini perkenalan Bapak Ibu ya. Kemudian menyampaikan tata tertib, sampaikan tata tertib pembelajaran apa, nggak boleh handphone nggak boleh nyalain atau apa ya, nggak boleh ngobrol ya kan. Nah ini sampaikan tata tertib pada saat Bapak Ibu memberikan pembelajaran. Kemudian sampaikan topik pembelajaran kita apa nih? Hari ini kita belajar tentang mendiagnosa wajah. Sampaikan tujuannya ya kan? Gitu Bapak Ibu ya. Itu persepsinya perlu juga disampaikan. Nah, baru masuk ke tahap kedua ini dari materi elaborasi ya. Instruktur menjelaskan. Nah, ini yang saya sebut tadi ya. Menjelaskan apa? Yang di materi pengetahuan yang ada di silabus tadi, yaitu apa? Tata cara
Copy aja dari tadi, copy yang dari apa tadi? Saya copy dulu ya, dari silabus ya. Ini ya. Materinya sudah ada dari silabus tuh. Tata cara diagnosa wajah sesuai dengan jenis kulit. Ya, gitu ya. Ini ya tata cara. Kemudian langkah-langkah kerjanya seperti apa? Ya, dijelaskan. Ya. Kalau Bapak Ibu tata boga, misalkan tata boga membuat kue kering. Instruktur menjelaskan tata cara membuat kue kering. Kan sebutkan langkah-langkah kerjanya kan Bapak Ibu ya. Langkah kerja sebutkan ya. Alat dan bahannya sebutkan. Bahan ya kan. Kemudian apa? Bapak Ibu mendemonstrasikan kan? Demonstrasikan. Ya kan? Cara pembuatannya kan gitu ya. Kemudian apa? Simulasi. Kasih kesempatan peserta melakukan simulasi ya. Simulasi itu apa? Memberikan kesempatan kepada peserta untuk mencoba membuat seperti yang kita buat, tapi ini enggak semua peserta ya. Cuma contoh dari ada beberapa peserta aja. Selesai tanya jawab. Gitu ya. Tanya jawab. Oke. Baru setelah itu simpulkan. Tanya jawab. Tanya kalau mereka ada pertanyaan silakan. Tapi kalau mereka nggak bertanya, boleh Bapak Ibu tanya untuk memastikan apakah mereka mengerti atau tidak. Baru kasih kesimpulan ya. Bahwa sebutkan kesimpulannya apa? Mendiagnosa atau membuat kesimpulan dari materi yang Bapak Ibu sampaikan tadi ya. Kesimpulan. Ya, ringkasannya aja kesimpulannya. Kemudian konsolidasi yang tahap ketiga adalah praktek Bapak Ibu ya. Diminta untuk membuat kue, kalau kue ya, kalau yang tadi membuat melakukan praktek diagnosa wajah. Wajah. Jenis kulit. Kalau tadi ya, kalau Bapak Ibu kue kan jenis kulit. Wow. Sesuai instruksi dan contoh demonstrasi. Contohnya Bapak Ibu ya. Simpel kan? Melakukan praktek diagnosa wajah sesuai jenis kulit. Sesuai instruksi dan contoh demonstrasi. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tata boga ya peserta diminta melakukan praktek pembuatan kue. Kue apa dulu nih ya. Sesuai instruksi dan contoh demonstrasi yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi peserta ini melakukan hal yang sama dengan yang kita demonstrasikan ya gitu ya. Selesai. Kalau udah kalau sudah nanti lakukan evaluasi. Bikin soal untuk memastikan bahwa pembelajaran hari ini mereka itu mengerti, paham apa tidaknya. Kita akan cek juga melalui evaluasi yang keempat ya. Yang keempat itu langkah keempat, evaluasi. Memberikan lembar teori dan praktek soal pelampir. Ini ada soal teori dan praktek. Misalkan apa alat yang dipakai untuk mendiagnosa wajah kulit ya kan? Kalau tadi mendiagnosa, apa alat dipakai untuk mendiagnosa? Misalkan ya. Wajah. Itu ya. Jawabannya ada. Nggak mungkin sisir ya, paling dari contoh rambut ya. Bapak Ibu kasih contoh dan jangan lupa kasih jawaban. Apa yang dipakai untuk mendiagnosa wajah?
Nah, soal praktek tulis soal praktek, ya kan? Nah, nanti kerjakan buatlah ya, lakukan diagnosa wajah, kalau dia wajah. Nah, kalau Bapak Ibu tata boga lakukan pembuatan kue misalkan gitu ya. Itu di soal evaluasi. Selesai. Untuk session. Nah, durasinya silakan di samping ini kan ada nih dibagi, kalau di 45 menit dibagi ya Bapak Ibu ya. Berapa menit untuk penyampaian, berapa menit untuk teori, berapa menit untuk praktek. Konsolidasi ini aplikasi atau praktek ya. Kemudian evaluasi berapa waktu untuk evaluasi. Session plan 1 kali pertemuan. Selesai. Kalau Bapak Ibu butuh 3 kali pertemuan ya bikin 3 session plan. Tapi ini contoh 1 aja dulu. Selesai Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sudah membuat program pelatihan, ya, kurikulum, silabus, dan session plan. Ada pertanyaan? Tidak. Ya. Berarti kalau tidak ini ada 2 nih, bisa ngerti bisa. Silakan Bu. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja di unmute. Monggo Bu Yuliarti dari Dinas Koperasi mungkin bisa menjembatani untuk bertanya. Ini yang paling simpel ya Bapak Ibu ya. Ini simpel sekali Bapak Ibu bikin aja. Kan kalau Bapak Ibu ngajar kan pasti bikin session plan lah ya. Bikin perencanaan dalam 1 sesi. Jadi ini kita sebenarnya mengarahkan mereka melakukan pengajaran, komunikasi ya. Mohon maaf Bapak, boleh bertanya sebentar? Silakan Ibu. Iya, halo. Siap. Tadi kan dijelaskan panjang lebar. Terus itu nanti maksudnya kami diutus ngisi semua seperti itu, di print out, ditulis langsung atau via email atau bagaimana? Terima kasih. Baik Ibu, sekarang kita nggak perlu lagi print, cetak, fotokopi, nggak perlu. Semuanya itu dalam bentuk file. Nah, kalau di email itu tadinya saya pikir kalau ada yang sudah selesai, boleh di email ke kita untuk kita cek. Jadi minimal kita bisa tahu sebelum ujian itu tahu apa yang sudah siap, mana yang belum gitu. Jadi nggak ada yang dicetak, di print Bu. Jadi seluruh dokumen dalam bentuk soft copy atau dalam bentuk file. Soft copy. Ya, tidak ada cetak mencetak Bu, tidak ada. Berarti nanti kalau tanggal 10, 11 itu nanti kita sudah siap bawa soft copy-nya gitu, membawa itu filenya. Iya Bu. Atau bagaimana? Iya betul, tapi nggak langsung ujian Bu ya, masih ada ketemu tatap muka, kita cek lagi gitu ya. Siap. Itu Bu ya. Iya, terima kasih. Siap. Pokoknya Ibu lihat contoh ya, coba membuat gitu loh. Ya. Siap. Ya, nanti kami pelajari lebih lanjut. Contoh sedikit tapi paham gitu ya. Timbang banyak nggak paham-paham, sedikit tapi paham itu Bu ya. Nah, kurang kan nanti ada waktu gitu. Masih ada waktu. Jadi ya, folder yang belum saya jelaskan tadi cuma syarat ya. Folder syarat itu ya KTP nanti. Semuanya di-scan ya. KTP, ijazah, scan ya. KTP, ijazah, biodata, SK kalau ada ya. Surat pengalaman ngajar kalau ada.
Itu syarat. Nah, satu lagi nanti pas ujian Bapak Ibu harus bawa yang hard copy-nya hanya ijazah asli atau ijazah yang dilegalisir yang terakhir kali. Itu aja untuk validasi, Bu. Siap. Itu aja. Selebihnya tidak harus ngeprint ya, pakai soft copy semua. Soft copy ini bisa Word, bisa PDF, ya, bisa file gambar, ya silakan saja. Oh, sebaiknya PDF aja ya, bisa dikirim via itu. WA. PDF lebih ringan ya. Iya, lebih ringan. Iya. Terus bisa Terima pakai kasih, Google Drive. Bapak. Ya, mau pakai Google Drive juga Iya. boleh. Google Drive ya yang Oh, bisa. iya. Itu lebih Siap, ringan, siap. lebih ringan lagi kan. Iya. Silakan yang lain ditanyakan. Jadi strukturnya seperti tadi ya. Nanti kita jelaskan lagi nanti pas tatap muka. Ya, silakan. Siap. Permisi, Pak, mau tanya. Silakan. Ya, ini masalah alamat email, Pak. Nanti di-share di grup atau dikirim bagaimana? Kalau email sebaiknya gini aja Bu, di satu ini aja dengan panitia sana ya. Disatuin di panitia sana, takutnya kalau saya ini kan emailnya seluruh Indonesia nih, takut yang mana. Jadi lewat panitia aja satu pintu, Pak Ben, Bu Yuli atau Pak Darno. Silakan nanti dikoordinasikan. Jadi saya terimanya dalam satu folder ya. Dan iya, foldernya nanti dikirim juga sama dari masing-masing wilayah. Ya, nanti dijadiin satu oleh panitia. Email panitia aja Pak Darno ya. Takutnya kalau email saya kan nanti banyak, nanti ada yang tercecer. Ya, nanti disampaikan di grup. Nanti di grup, betul. Gitu. Ya, terima kasih. Ya. Atau mau dikirim di grup juga boleh. Kalau nggak gede ya, kalau gede sebaiknya email. Sebaiknya email lah. Kalau grup takutnya penuh. Email aja, Om. Ya, betul. Oke. Yang penting Bapak Ibu ikutin folder contohnya sudah ada, tolong diisi ya. Nanti dicek apa dia. Dikirim ke saya lebih awal lebih bagus supaya nanti kita sampaikan kekurangannya ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi ikan sepat, ikan gabus gitu ya. Semuanya digoreng. Silakan Bapak Ibu yang mau ditanyakan lagi terkait ini. Jadi 3 folder saja isinya itu. Satu folder APL itu tinggal diisi aja. Sengaja kita kirim Word ya, jadi nanti bisa Bapak Ibu edit ya. Tanda tangan tolong di-scan ya. Tanda tangan di-scan. Ya. Silakan. Nanti tanda tangan di-scan saja. Nah, untuk keaslian Bapak Ibu tanda tangannya nanti saya bawa spesimen tanda tangan ya. Nanti itu untuk keasliannya nanti pas ujian. Tapi untuk dokumen Bapak Ibu tinggal scan aja tanda tangannya. Scan, masukkan ke APL 01 dan 02 ya. Satu folder, di dalam folder APL. Kemudian file bukti, itu bukti yang Bapak Ibu siapkan, formatnya sudah ada ya. Sudah kita kirim, ada program pelatihan, ada kurikulum, silabus, dan session plan ya. Terus desain medianya, Anda bisa pakai modul. Modulnya juga scan aja berapa lembar gitu, nggak harus semua gitu ya. PowerPoint, kalau ada yang pakai PowerPoint sebaiknya memang pakai PowerPoint ya untuk apa yang Ibu mau presentasikan. Baru kalau ada alat peraga yang digunakan, checklist alat peraga diketik aja di Word. Checklist alat peraga yang Bapak Ibu siapkan dalam presentasi nanti. Baru
apa syarat. Nah, syarat tadi sudah disampaikan, KTP-nya di-scan, ijazahnya di-scan ya. Kemudian biodata, SK dan surat pengalaman kalau Bapak Ibu punya. Atau sertifikat ya untuk bukti syaratnya. Nah, bukti syaratnya jangan lupa tuh ijazah dan sertifikat kalau punya ya. Kalau enggak minimal ijazahnya. Jadi yang Bapak Ibu bawa untuk hard copy-nya mungkin ijazah asli atau legalisir yang dibawa. Yang lainnya berupa file. Ini ya. Jelas ya? Mudah-mudahan hari Minggu, Senin, Selasa, atau Rabu saya udah terima itu ya. Mudah-mudahan hari Selasa atau Rabu sudah terima ya. Bang Masdar, Ya. memang ini unik. Jadi calon peserta kita ini rata-rata pelaku UMKM. Tapi nggak usah khawatir, nanti akan dibantulah bagaimana untuk mempersiapkan sebelum tanggal 11. Andai kata tanggal 11 itu belum selesai, insya Allah masih ada waktu ya Bang Master ya, untuk finishingnya. Ya, jelas masih ada. Cuma maksud saya biar peserta itu ngisi aja sebisa mereka gitu ya. Ngisi aja gitu sebisanya. Sehingga nanti ada usaha untuk belajar gitu Pak. Nah nanti ada pun hasilnya seperti apa, yang penting kita udah usaha dan masih ada waktu lah untuk memperbaiki. Oke. Kenapa saya minta untuk mereka membuat? Biar mereka belajar Pak. Adapun hasilnya benar nggak benar, yang penting dibuat aja dulu gitu loh. Ya kan? Yang penting ada usaha untuk membuat. Nek nggak tahu ya nanti tanya, itu kan tanya. Itu kan ahli semua itu Pak Ben, Bu Yuli, Bu Naila, dan mungkin Pak Tarno kan ahli semua ya. Atau ada yang japri juga ke saya, selagi saya ada sempat saya layani gitu. Apa-apa. Yang mau japri silakan nggak apa-apa kalau bisa mau. Ya, tapi jawabannya mohon bersabar gitu ya. Kadang-kadang kan WA kita ini banyak gitu. Nah, apa-apa. Mohon izin bertanya, Pak. Silakan Bu, silakan. Untuk sertifikat itu punya saya itu sudah ke-trace di mana ya, Pak? Masuk ke riset. Ke trace alias nggak ketemu, hilang. Oh, hilang atau pindah tempat Bu? Sertifikat, Pak. Ya, berarti pindah tempat mungkin Bu ya. Ya dicari nggak ketemu itu, Pak. Fotokopinya ada? Nggak ada, Pak. Satu tempat itu. Oh, ijazahnya itu bukan sertifikat, ijazah bukan? Sertifikat, Pak. Oh, nggak apa-apa. Kalau ijazah ada, Pak. Ijazah ada. Kalau sertifikat yang wajib ijazahnya, Bu. Oh, enggak. Ya udah, Pak. Terima kasih. Mungkin Pak. Untuk perpanjangan, Pak. Ya, kalau perpanjangan enggak, ujian lagi nggak apa-apa lah, Bu. Sama aja lah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ujian ulang nggak apa-apa. Kalau ini. Kalau bisa enggak ujian untuk yang perpanjangan, Pak. Barangkali perlu dijelaskan Bang Master, bagi yang untuk perpanjangan tidak perlu ikut real teaching, tetapi ketika sertifikat uji komnya ketrisut atau hilang, berarti ikut uji kom ulang sekaligus berarti mengikuti real teaching gitu ya Bang Master? Ya, jadi begini, yang udah perpanjang, kalau memang ada sertifikatnya, cuma micro teaching aja ya enggak, tapi wawancara ikut Pak. Ya kan, ikut. Karena kita memeriksa juga kan dokumennya yang mereka punya apa. Cuma yang hilang atau memang nggak ada dokumennya ya nggak apa-apa, micro teaching cuma 10 menit. Mohon maaf bertanya Bapak. Silakan Bu.
Untuk nanti yang kita RCC itu Pak memperpanjang, apakah kita harus datang? Soalnya saya masih di luar kota dan harus isolasi mandiri. Oh gitu. Ya isolasi mandiri nanti online aja Bu. Oh baik. Oke Pak Tarno, terima kasih Mbak Tarno. Saya masih di Banten Mbak Tarno. Kalau untuk isolasi mandiri itu dispensasi nanti online aja ya, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Nanti pelaksanaan kan kita tetap pakai prokes ya. Nanti otomatis jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Saya sarankan maskernya 2 ya, pakai masker ini yang medis, yang luarnya pakai masker kain. Jadi saya sarankan 2. Siap. Izin bertanya Pak. Silakan Bu. Halo. Ya lanjut, Bu Ani silakan. Iya. Untuk persyaratan ijazah terakhir itu apa gitu loh? Karena saya kan pelaku UMKM, saya punya ijazah terakhirnya itu SLTP. Apa masih bisa ikut? Bisa Bu. Jawabannya bisa Bu ya. Sami-sami. Terima kasih. Sami-sami. Mohon izin bertanya ya Pak. Monggo Bu. Saya ijazah sama KTP itu tidak sama Pak. Nah. Tanggal lahirnya. Oke. Gimana Pak? Selama ini saya biasanya pakai surat pengantar dari desa. Baik. Ibu yang digunakan tadi saya udah jelaskan di awal. Kalau namanya berbeda antara KTP dan ijazah, yang dipakai adalah yang sesuai dengan ijazah. Iya, Ibu berarti dapat poin 100. Pakai ijazahnya ya Pak, KTP-nya enggak? Iya, karena kalau KTP bisa dirubah, kalau ijazah seumur hidup nggak bisa dirubah Ibu. Gitu. Yang tidak sama itu tanggalnya Pak. Iya. Tanggal lahir. Betul, menyesuaikan dengan ijazah. Oh iya Pak, makasih Pak. Karena kalau KTP bisa dirubah Bu, kalau ijazah kan nggak bisa. Jadi kita sesuai ijazah. Itu ya Bu Pak, ya. saya mau bertanya. Monggo. Ini Pak, saya kan ijazah saya yang S1 itu masih di kampus, tapi saya sudah ada bukti kelulusan dari kampus. Bukti kelulusan itu sah. Jadi kalau itu mau dipakai untuk daftar kuliah S2 pun bisa gitu. Ya nanti dibawa aja Bu, tapi dibawa aja, tapi nanti ijazah SMA juga di-scan ya tolong ya. Oh siap-siap, ada SMA ada Pak. Jadi Bu bawa 2 itu, ijazah SMA sama yang bukti itu nanti kita lihat. Oke siap Pak. Dua-duanya bisa dipakai Bu ya, aman. Oke, iya Pak. Iya Pak, mau tanya Pak, mohon izin. Monggo. Untuk acara tatap muka itu nanti di-share di grup ya Pak? Saya bantu jawab Bang Master. Saya bantu jawab. Ini jumlah peserta kisarannya sekitar 31 kalau nggak ada perubahan. Nanti akan kita bagi 2 session. Untuk pagi jam 8 sampai jam 12. Kemudian untuk siang jam 1 atau jam 13 sampai selesai. Nanti nama-namanya yang untuk pagi dan sore siapa nanti akan diatur sama panitia lokal. Bu Haja Nailah. Siap. Saran saya yang pagi itu 15 saja Pak, sisanya yang siang. Oke. Makasih. Siap. Nanti di-share di grup ya Pak? Ya, akan di-share. Iya. Terima kasih Pak. Siap Bu, siap. Yang jauh sebaiknya yang siang, yang jauh gitu ya. Kebalik. Ya benar ya, yang jauh siang ya. Kalau yang dekat ya pagi gitu ya. Ya, yang jauh biar siang aja Bang.
Ya, betul. Yang dekat-dekat ya pagi lah, subuh udah sampai situ. Pokoknya yang dekat pagi gitu. Nah, perlu 7:30 udah ada gitu kan gitu. Bang Jadi, Master, ini pelakunya kan pelaku UMKM Bang Master. Jadi ya, pasti banyak kue-kue yang berterbangan di lokasi nanti. itu sebenarnya itu Pak, kalau tata boga itu memang lebih mudah mengasesmennya, karena kan sambil bisa dilihat dan dinikmati ketimbang las gitu ya. Silakan kalau ibu-ibu ada yang mau ditanyakan. Silakan Bu Bapak, Ika saya kalau mau tanya Bu Ika. Iya, Pak, mohon maaf. Ini kan ijazah saya yang asli nggak ada, cuman yang fotokopi ada. Terus gimana? Nggak apa-apa, dah? Ijazahnya apa, Ibu? Yang SMA ada, terus ada sertifikasi dari Australian Chemistry Quiz dulu, Pak. Pakai yang SMA saja nggak apa-apa, Bu. Oh gitu, ah. Ya, nggak apa-apa. Fotokopi, Pak. Yang aslinya nggak ada. Aslinya kemana, Bu? Hilang ya? Ketinggalan, Pak. Oh gitu. Karena kan pindah, ya. Apa minta ke sekolah dulu ya? Gini, kalau dekat nggak apa-apa, minta surat keterangan aja, Bu. Kalau dekat ya, minta surat keterangan aja. Cukup surat keterangan ya, Bu. Oh gitu, ke sekolah SMA itu ya? Ya. Terus itu Pak, masalah yang itu loh, seumpamanya ya, saya di kue kan, terus itu keterangan semua mulai berarti pertama kayak ngajar itu Pak ya? Jadi bahan apa yang disiapkan, terus apa aja yang mau diterangkan gitu ya Pak ya? Gini, kalau di contoh ini yang kita untuk presentasi Bu ya? Ya. Kalau untuk presentasi itu satu contoh saja Bu, nggak usah banyak, satu aja. Ya, contohnya seumpamanya kita mau menerangkan masalah pembuatan roti manis, berarti roti manis itu aja gitu kan ya? Ya, betul. Tidak roti tawar atau roti panggang dan roti lainnya. Jadi roti manis saja Bu, udah. Oh gitu, ya. Ya, satu saja. Ya Pak, terima kasih. Siap, siap Bu. Bang Masdar, ya. Kalau memang fotokopi ijazahnya itu sudah dilegalisir, saya kira nggak ada masalah itu. Kalau saya bilang begini, kalau nggak mau bawa ijazah asli, boleh pakai ijazah yang legalisir, boleh. Fotokopi ijazah yang dilegalisir boleh. Jadi ada dua nih. Kalau mau pakai yang asli, berarti nggak perlu bawa ijazah dilegalisir. Tapi kalau nggak mau bawa yang asli, bawa aja fotokopi ijazah yang dilegalisir ya, yang tapi stempel basah, cukup. Kalau ijazahnya hilang dan dekat sekolahnya, minta surat keterangan selesai. Tapi kalau sekolahnya jauh, apalagi sekolahnya udah nggak terbit lagi gitu ya, ya pakai yang ada aja, fotokopi ijazahnya. Kalau ada SMP-nya yang asli bawa, nggak apa-apa. Itu ya. Jadi pilihan-pilihannya seperti itu. Yang hal yang perlu ditanyakan langsung nggak apa-apa, japri ke saya, nggak monggo gitu. Kalau yang urgent ya, silakan. Clear ya Bapak Ibu ya? Atau itu boleh pilih, atau bawa ijazah asli, atau kalau nggak mau bawa ijazah asli, bawa ijazah yang dilegalisir, fotokopi ijazah dilegalisir. Kalau hilang, ada dua caranya. Pertama, kalau sekolahnya dekat, minta surat keterangan, ya surat keterangan dari sekolah bahwa ijazahnya hilang, surat keterangan itu. Atau kalau misalkan sekolahnya jauh dan memang udah nggak ada, bawa aja fotokopinya, tapi bawa ijazah SMP-nya yang asli, itu aja. Itu ya, clear ya Bapak Ibu ya. Monggo kalau ada yang lain.
Ini Pak, ini mereka nanti ngarahinnya ke ini ya Pak ya, public speaking ya Pak Tarno ya. Mereka menyampaikan, mensosialisasikan ya tata cara dalam pembuatan kue ya Pak Tarno ya. Sebenarnya kalau profesi untuk mengajarkan seseorang itu profesi mulia ya. Artinya nanti kalau orang yang kita ajarkan itu nanti bisa membuat sesuatu dan bisa bekerja atau berusaha dengan apa yang kita ajarkan, itu pahalanya dunia akhirat itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah hal yang mulia ya. Jadi kita mengajarkan seseorang sehingga seorang itu bisa, itu pahala buat kita gitu. Dan itu menjadi hal yang penting yang kita lakukan sehingga kita bisa mewariskan ya ilmu kita ke orang lain, minimal ke tim kita di usaha kita gitu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Monggo kalau ada yang mau bertanya lagi, mumpung asesornya siap untuk menjawab. Beliau itu yang nanti akan datang tanggal 11, Pak Masdar. Ini. Ada. Kalau nggak ada, nanti kita bisa lanjut di grup ya. Ya Oke. Pak. Ya Pak. Halo Kang Ben, mana suaranya Kang Ben? Ya Pak. Jangan tidur Pak Ben. Kelihatannya udah selesai Kang Ben. Nanti bisa dilanjut di grup Kang Ben. Baik, terima kasih Pak Tarno.